Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan secara singkat materi inovasi pendidikan kejuruan dalam revolusi industri 4.0. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nur Rahmi, Anissa Dwi Anggraini, Sri Wahyuni Arya, Hamam, Firdaus, Atira, dan Yusril Iza. Di sini kami akan membahas 3 poin. Poin pertama, revolusi industri 4.0 dan dampaknya terhadap pendidikan kejuruan. Poin kedua, konsep dalam inovasi pendidikan kejuruan. Poin ketiga, bentuk-bentuk inovasi pendidikan kejuruan dalam revolusi industri 4.0. Selanjutnya, materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Anggraini dari kelompok 2. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membawakan tentang inovasi pendidikan kejuruan dalam era revolusi industri 4.0, yang dimana pendidikan vokasional adalah pendidikan yang menghasilkan lulusan siap kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Memasuki era revolusi industri 4.0, terjadi perubahan pasif pada industri dan kebutuhan para pekerja. Jadi, maksud dari poin tersebut yaitu untuk mengkaji implikasi era revolusi industri pada pendidikan vokasi. Hal tersebut juga memerlukan pengembangan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan era revolusi industri 4.0. Dan relevan menjawab kebutuhan keterampilan baru seperti membuat dan mengolah coding. Kurikulum vokasi juga memerlukan penerapan pembelajaran blended learning yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dan online secara lebih efektif untuk membangun kemampuan dan keterampilan bagi lulusan kurikulum, serta membuat penguasaan kompetensi 4.0 seperti literasi bahasa. Itulah penjelasan dari saya sebagai pemateri pertama. Lalu akan dilanjutkan dengan pemateri kedua. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu revolusi industri 4.0 dan dampaknya terhadap pendidikan kejuruan. Sejarah revolusi industri sendiri berjalan dengan berbagai tahap, dimulai dengan revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 hingga 4.0 yang sedang kita alami saat ini. Revolusi industri 4.0 sendiri pertama kali dicetuskan oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Pada revolusi industri 1.0, tumbuhnya mekanisasi dan energi berbasis uap dan air menjadi pertanda. Tenaga manusia dan hewan digunakan digantikan oleh kemunculan mesin. Mesin uap pada abad ke-18 salah satu pencapaian tertinggi. Revolusi 1.0 ini bisa meningkatkan perekonomian yang luar biasa. Sepanjang 2 abad setelah revolusi industri, pencapaian per kapita negara di dunia meningkat 6 kali lipat. Revolusi industri perubahannya ditandai dengan berkembangnya energi listrik, pesawat, motor, penggerak manufaktur, dan produksi massal. Pesawat, telepon, mobil, dan pesawat terbang menjadi contoh pencapaian tinggi revolusi industri. Perubahan cukup besar terjadi yang ditandai dengan tumbuhnya industri berbasis elektronika, teknologi informasi, serta otomatis. Teknologi digital dan internet mulai dikenal pada akhir daerah revolution industri, ditandai dengan berkembangnya Internet of atau Things yang diakui dalam teknologi baru dalam data sains, kecerdasan buatan, robotik, cloud, cetak 3 dimensi, dan teknologi nano. Kehadiran revolusi industri yang keempat yaitu menghadirkan lapangan kerja baru dan juga di mana profesi yang baru akan terancam atau tergantikan. Profesi dan lapangan kerja yang baru akan digantikan oleh kecerdasan buatan dan juga robot. Kata lain atau istilah dari industri yang keempat yaitu revolusi digital dan era disrupsi teknologi. Mengapa disebut revolusi digital? Karena terjadinya proliferasi dari komputer
dan otomatisasi, serta terkoneknya di semua bidang. Dan juga mengapa industri yang keempat dikatakan era disrupsi teknologi? Karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan di dunia industri dan juga persaingan kerja yang tidak linear. Salah satu contoh karakteristik unik dari industri yang keempat yaitu pengaplikasian. Contohnya membuat robot seperti manusia dan mendesain mesinnya agar dapat menirukan perilaku manusia. Itulah biasa disebut artificial intelligence. Dalam dunia pendidikan, terdapat dampak negatif yang ditimbulkan oleh revolusi industri 4.0 bagi generasi muda Indonesia, mulai dari radikalisme, diskriminasi, lunturnya budaya lokal, tawuran, hingga tindakan kriminal dari sosial media maupun dunia nyata yang ditimbulkan dari kurangnya pemahaman pendidikan multikultural bagi generasi muda. Pemahaman pendidikan multikultural yang dibutuhkan dalam pendidikan adalah kemampuan generasi muda untuk memecahkan suatu masalah atau disebut dengan problem solving. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu konsep inovasi dalam pendidikan kejuruan. Inovasi pendidikan kejuruan adalah inovasi untuk memecahkan masalah dalam pendidikan. Inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik dalam arti sempit, yaitu tingkat lembaga pendidikan, maupun arti luas, yaitu sistem pendidikan nasional. Inovasi dalam dunia pendidikan dapat berupa apa saja, produk ataupun sistem. Produk misalnya, seorang guru menciptakan media pelajaran mock-up untuk pembelajaran. Sistem misalnya, cara penyimpanan materi di kelas dengan tanya jawab, ataupun yang lainnya yang bersifat metode. Inovasi dapat dikreasikan sesuai pemanfaatannya yang menciptakan hal baru, memudahkan dalam dunia pendidikan, serta mengarah pada kemajuan. Ini contoh-contoh inovasi pendidikan dalam setiap komponen pendidikan atau komponen sistem sosial sesuai dengan yang dikemukakan oleh B. Miles dengan perubahan isi disesuaikan dengan perkembangan pendidikan dewasa ini. Pembinaan personalia. Pembinaan personalia, banyaknya personal dan wilayah kerja, penggunaan waktu, perumusan tujuan, prosedur, peran yang diperlukan, wawasan dan perasaan, bentuk hubungan antar bagian atau mekanisme kerja, hubungan dengan sistem yang lain, strategi. Itu sih. Bentuk-bentuk inovasi pendidikan kejuruan dalam revolusi industri 4.0. Arah tujuan inovasi pendidikan tahap demi tahap yaitu: yang pertama, mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga makin lama pendidikan di Indonesia makin berjalan sejajar dengan kemajuan-kemajuan tersebut. Kedua, mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara. Misalnya, meningkatkan daya tampung usia sekolah seperti SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Pada dasarnya, Indonesia telah melakukan inovasi-inovasi dalam pendidikan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Beberapa inovasi yang telah dilakukan di Indonesia hingga saat ini adalah proyek perintis sekolah pembangunan, kurikulum 1975, proyek PAMONG, SMP terbuka, universitas terbuka, pembaruan sistem pendidikan ke pendidikan, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum berbasis komputer atau KBK tahun 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006, dan sistem pembelajaran dalam jaringan atau SPADA. Itulah tadi penjelasan singkat dari kelompok kami tentang inovasi pendidikan kejuruan dalam revolusi industri 4.0. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Nur Rahmi mewakili kelompok saya, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.